syariah yang mengandung resiko. Salah satu resiko yang mungkin dan sering terjadi adalah adanya prestasi dari partner bisnisnya. Sekalipun umumnya bisnis itu didasarkan pada hubungan simbiosis mutualisme atau kepercayaan di antara para pihak, namun hal tersebut tidak jarang menimbulkan perselisihan di antara pihak-pihak yang melakukan transaksi bisnis, dan perselisihan tersebut meningkat menjadi konflik atau sengketa. Yang kedua yaitu uang prestasi. Uang prestasi yaitu tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya, atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Uang prestasi mengakibatkan pihak lain dirugikan. Dapat dituntut dari yang uang prestasi hal-hal berikut. Yang pertama, meminta pelaksanaan perjanjian meskipun pelaksanaan ini sudah terlambat. Yang kedua yaitu meminta pengganti rugian, yaitu kerugian yang diderita karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Yang ketiga, menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan pengganti rugian yang diderita sebagai akibat keterlambatan pelaksanaan perjanjian. Yang keempat, perjanjian dibatalkan disertai penggantian kerugian. Materi selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa dalam perspektif Islam. Komponen yang menimbulkan persengketaan dalam bisnis yaitu pertama, musahlih atau pihak yang mengadakan perjanjian. Yang kedua, musahlil anhu atau yaitu persoalan atau isi perjanjian yang dipersengketakan. Yang ketiga yaitu musahil alaihi atau badalus sul, yaitu pihak yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan melalui pertama, sulhul atau perdamaian, yang kedua tahkim atau arbitrase, yang ketiga yaitu qada atau lembaga peradilan. Nah, sulhul atau perdamaian merupakan doktrin utama karena pada hakikatnya lebih berupa fitrah dari manusia, atau tidak ada yang merasa dikalahkan atau para pihak sama-sama merasa puas sehingga terhindar dari rasa permusuhan. Dasar hukum mengenai perdamaian terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 9 yang artinya, dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Jika salah satu di antara keduanya berbuat zalim, maka terhadap yang lainnya, maka perangilah yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika mereka telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Adapun rukun dari perdamaian yaitu pertama, para pihak yang bersengketa, yang kedua objek persengketaan, dan yang terakhir yaitu adanya lafaz pernyataan damai atau ijab kabul. Tahkim atau arbitrase merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui keterlibatan pihak ketiga di luar dari pihak yang bersengketa sebagai wasitnya. Dasar hukum mengenai arbitrase terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 35, yang artinya, dan jika kamu khawatir akan adanya persengketaan antara keduanya suami istri, maka kirimkanlah seorang hakam atau arbitor, dan jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perdamaian, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Materi selanjutnya yaitu terbentuknya lembaga arbitrase Islam di Indonesia. Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI merupakan wujud dari arbitrase Islam di Indonesia. Pendirinya diprakarsai oleh MUI. BAMUI berbentuk yayasan sesuai dengan Akta Notaris Yudo Paripurno SH nomor 175 tanggal 21 Oktober 1995. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar Anjanto, Prodi Perbankan Cara 1 semester 3. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai dari mata kuliah pengantar bisnis.
kriteria dari kelompok 2, yakni latar belakang BAMUI. 1. Kesadaran bahwa agama Islam tidak hanya bersifat tuntutan cara beribadah, melainkan merupakan pedoman yang seutuhnya termasuk antaranya bidang muamalat yang merupakan salah satu bidang yang penting. 2. Kesadaran atas kebutuhan akan adanya lembaga yang dapat menyelesaikan masalah persengketaan sering sejajar jalan untuk berkembang praktek-praktek muamalat, usaha perniagaan dan usaha di lingkungan umat Islam itu sendiri. Yang ketiga adalah kesadaran bahwa secara historis Islam telah mengenal lembaga hakam. 4. Kesadaran akan dibutuhkan lembaga penyelesaian sengketa yang dapat menyelesaikan persengketaan dengan lebih cepat, lebih murah, lebih cocok dan lebih adil. Kemudian yurisdiksi atau kewenangan BAMUI. 1. Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain di mana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BAMUI sesuai dengan peraturan prosedur BAMUI sendiri. Kemudian yang kedua, memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan yang berkenaan perjanjian atas permintaan para pihak itu sendiri. Kemudian BAMUI atau Basarnas. Dalam perkembangan kemudian BAMUI mengalami perubahan bentuk. Buat surat keputusan rapat Dewan Pimpinan MUI nomor ke 09-MUI-12/2003 tanggal 24 Desember 2003. Diantaranya mengubah nama BAMUI menjadi Badan Arbitrasi Syariah Nasional atau Basarnas. 2. Mengubah bentuk badan hukum dari yayasan menjadi badan yang berada di bawah MUI dan merupakan pangkat organisasi MUI sendiri. 3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga hakam, badan ini bersifat otonom dan independen. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Siska Prastina dari kelompok 2 dengan materi penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Baik, langsung saja. Pengertian kada atau lembaga peradilan secara bahasa berarti memutuskan atau menetapkan, sedangkan secara terminologi merupakan lembaga atau institusi yang bertugas untuk menyampaikan keputusan hukum yang bersifat mengikat. Merupakan upaya terakhir apabila penyelesaian secara perdamaian atau juga menggunakan pihak lain yang dipercaya tidak berhasil. Poin yang kedua yaitu sifat qada, di mana qada ini bersifat antagonistis dan selalu menimbulkan kedengkian di antara umat manusia karena adanya keterpaksaan menerima keputusan dari pihak pengadilan, baik memenuhi rasa keadilan ataupun tidak. Baik, yang ketiga yaitu lembaga peradilan di Indonesia. Lembaga peradilan di Indonesia di bawah kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung, di mana kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menyelenggarakan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain tidak diperbolehkan kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baik, itulah beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai materi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajira Faradillah, NIM 61220190027, Prodi Perbankan Syariah 1 semester 3. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman kelompok saya, yaitu langsung saja materi yang saya paparkan di sini yaitu yang pertama, lingkungan peradilan yuridis. Lingkungan peradilan di bawah kekuasaan kehakiman, dalam hal ini Mahkamah Agung, terdiri dari yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 18, terdiri dari peradilan agama, peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Antara satu lembaga peradilan dengan lembaga peradilan lainnya berlaku asas pemisahan kompetensi atau yuridiksi.
masing-masing lembaga memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nomor 48 tahun 2009 pasal 25. Materi yang kedua yaitu peradilan agama sama dengan peradilan syariah. Urusan ekonomi Islam atau bisnis syariah masuk dalam lingkup yurisdiksi peradilan agama selain dari urusan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak dan sedekah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 Ayat 1. Salah satu sumber hukum untuk memutus perkara oleh hakim merujuk kepada kompilasi hukum ekonomi syariah dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008. KHES merupakan bentuk dari positifisasi ketentuan fikih muamalah yang diharapkan mampu memberikan sandaran hukum yang lebih sesuai dengan kontrak syariah. Materi yang ketiga yaitu arbitrase vs lembaga peradilan. Sidang arbitrase dilakukan sederhana dalam satu tingkat. Tingkat pertama sekaligus terakhir dalam susunan kekeluargaan dan dalam kerangka memelihara silaturahmi serta uhwal Islamiyah. Sidang arbitrase dilaksanakan secara tertutup, tidak terbuka sebagaimana sidang di lembaga peradilan, sehingga para pihak yang bersengketa dan materi sengketa tidak diketahui oleh masyarakat luas. Pengungkapan secara terbuka, baik sengketa pribadi maupun sengketa perusahaan dapat menjatuhkan baik martabat, harga diri dan kehormatan pribadi maupun citra atau kinerja perusahaan. Sidang arbitrase dilaksanakan lebih cepat dibandingkan dengan dengan lembaga peradilan. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, tidak ada banding dan kasasi. Putusan arbitrase mempunyai kekuatan eksekutorial, di mana apabila tidak dilaksanakan dengan sukarela, maka eksekusi putusannya dilaksanakan dengan perintah ketua peradilan atas permintaan salah satu pihak. Baik, demikian materi yang telah saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.